Pernah kepikiran nggak sih, gimana caranya ajaran dan budaya dari India yang jaraknya ribuan kilometer dipisahkan lautan luas bisa begitu melekat di Nusantara kuno? Jawabannya ternyata bukan karena pilihan, tapi karena sebuah keharusan yang didorong oleh alam. Yuk, kita bongkar ceritanya. Kita semua pasti familiar lah ya sama bentuk candi-candi megah kayak gini. Tapi pernah nggak kita berhenti sejenak dan bertanya, kenapa arsitekturnya mirip banget sama yang ada di India? Nah, ini bukan sekedar soal selera seni. Di baliknya ada cerita besar tentang ekonomi, geografi, dan yang paling penting, kekuatan alam. Betul sekali. Masuknya pengaruh Hindu-Buddha ke Nusantara itu bukan kebetulan, bukan juga hasil dari pertukaran budaya yang direncanakan. Ini adalah sebuah keniscayaan, sebuah hasil akhir yang nggak bisa dihindari, yang didikte oleh jalur perdagangan dunia dan ritme alam itu sendiri. Oke, biar gampang, kita bakal bedah ceritanya jadi 5 bagian. Mulai dari kenapa para pedagang ini harus berlayar, terus kenapa Nusantara jadi pusat perhatian, lalu gimana mereka bisa terjebak oleh angin, apa yang terjadi selama mereka singgah berbulan-bulan, dan terakhir, kenapa para raja lokal justru menyambut mereka. Oke, kita mulai dari kepingan puzzle yang pertama. Kenapa mereka harus berlayar? Jadi, semua ini berawal dari hubungan dagang antara dua raksasa ekonomi zaman itu, India dan Tiongkok. Coba bayangin deh, Anda seorang pedagang dari India yang mau jual barang ke Tiongkok. Ada dua pilihan. Pertama, lewat jalur sutra di darat, tapi risikonya gede banget. Bisa dirampok bandit, bisa terjebak konflik antar kerajaan. Pilihan kedua, yang jauh lebih aman dan bisa diandalkan, ya lewat laut. Nah, keputusan inilah yang mengubah segalanya buat Nusantara. Nah, begitu para pedagang ini memilih jalur laut, peta dunia seolah-olah menyorot satu wilayah yang nggak mungkin bisa dihindari. Wilayah itu adalah Nusantara. Geografi menempatkan kita di panggung utama dunia. Coba lihat deh posisinya, sempurna banget kan? Tepat di tengah-tengah antara India dan Tiongkok. Jadi, setiap kapal yang mau berlayar di antara dua kekuatan ekonomi ini, mau nggak mau wajib lewat perairan kita. Nusantara itu ibaratnya jadi gerbang tol utama di jalur sutra maritim. Disinilah kita sampai ke inti dari semua penjelasan ini. Ada satu faktor penentu, sebuah kekuatan alam yang memaksa para pelaut ini bukan cuma lewat, tapi juga harus singgah, bahkan menetap untuk sementara waktu. Kekuatan alam itu namanya angin muson. Ini bukan angin biasa loh, angin muson ini seperti mesin raksasa yang terjadwal. Selama 6 bulan, anginnya bertiup dari barat ke timur, mendorong kapal-kapal dari India menuju Nusantara. 6 bulan berikutnya arahnya berbalik total dari timur ke barat yang memungkinkan mereka untuk pulang. Poin kuncinya adalah ini. Kapal zaman dulu itu belum punya mesin. Sama sekali. Jadi mereka 100% bergantung pada kemana angin berhembus. Angin muson ini bukan pilihan, tapi satu-satunya mesin yang bisa menggerakkan kapal mereka melintasi samudra. Artinya apa? Artinya, begitu seorang pedagang dari India sampai di Nusantara, mereka nggak bisa langsung pulang. Mereka terjebak. Mereka harus menunggu minimal selama 6 bulan sampai arah angin berbalik. 6 bulan? Coba bayangin, itu waktu yang lama banget. Jadi, apa yang bakal Anda lakukan kalau terjebak di negeri orang selama setengah tahun? Pastinya nggak cuma diam di kapal, kan? Nah, disinilah momen krusial itu terjadi. Nusantara yang tadinya cuma tempat transit berubah jadi rumah sementara. Prosesnya sangat alami. Para pelaut ini turun ke darat. Mereka butuh tempat tinggal, jadi mereka bikin pemukiman. Mereka butuh makan, jadi mereka berinteraksi dan berdagang sama penduduk lokal. Nah, dari interaksi sehari-hari inilah pertukaran budaya yang mendalam terjadi, bahkan sampai ada yang menikah dengan penduduk setempat. Dan penting untuk diingat, mereka ini nggak singgah di tempat yang antah berantah. Nusantara itu negeri yang luar biasa kaya. Saking kayanya, para pedagang dari India sampai menjuluki Pulau Sumatera sebagai Swarnadipa, yang artinya Pulau Emas. Ini bukti betapa berharganya Nusantara di mata mereka. Jadi, Nusantara itu bukan cuma tempat nungguin angin, tapi juga gudang harta karun. Ada rempah-rempah kayak cengkeh dan pala, ada emas, kapur barus, kayu cendana. Semua ini adalah komoditas super mewah yang dicari di seluruh dunia. Inilah yang bikin pelabuhan-pelabuhan kita jadi pusat perdagangan yang super sibuk. Oke, tadi kita udah lihat dari sudut pandang para pedagang. Sekarang, yuk kita putar balik. Kita lihat dari perspektif para penguasa lokal. Kenapa ya mereka begitu terbuka, bahkan seolah-olah mengundang pengaruh asing ini masuk? Jawabannya simpel banget. Ini adalah hubungan yang saling menguntungkan.
para pedagang dapat akses ke rempah-rempah dan barang berharga. Sebagai gantinya, para penguasa lokal jadi kaya raya dari pajak dan aktivitas perdagangan. Tapi, ada satu hal lagi yang mereka dapatkan, yang nilainya mungkin lebih dari emas, yaitu legitimasi kekuasaan. Selain barang dagangan, para pedagang ini juga membawa ide dan konsep baru. Dan ide yang paling menarik bagi para penguasa lokal adalah konsep Dewa Raja. Coba bayangin, dengan mengadopsi konsep ini, status seorang pemimpin lokal langsung naik level. Bukan lagi sekedar kepala suku, tapi dianggap sebagai titisan dewa di bumi. Otoritasnya jadi suci dan mutlak. Ini adalah cara yang sangat ampuh untuk mengukuhkan kekuasaan. Jadi, kalau kita rangkum lagi ya alur ceritanya, semua berawal dari posisi geografis kita yang strategis. Ini diperparah oleh keterbatasan teknologi kapal yang harus nurut sama angin muson, yang memaksa para pedagang tinggal lama. Penantian lama ini menciptakan interaksi sosial dan percampuran budaya. Dan akhirnya, para penguasa lokal melihat ini sebagai kesempatan politik untuk memperkuat kekuasaan mereka. Semuanya nyambung kan? Sebuah efek domino yang sempurna. Pada akhirnya, kisah ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar untuk direnungkan. Seberapa besar sih sejarah kita dibentuk oleh pilihan sadar dan rencana besar manusia? Dan seberapa besar yang ternyata hanya ditentukan oleh sesuatu yang begitu sederhana, seperti arah hembusan angin? Terkadang, kekuatan terbesar yang membentuk kita adalah kekuatan yang bahkan tidak bisa kita lihat.